Hai para Sulaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur dari cerita film fantasi magician yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seseorang pemuda yang mempelajari sihir Dujia untuk membalaskan dendam melawan Raja Iblis yang telah membunuh ayahnya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Liu Sanxing memasuki sebuah tempat makan bersama temannya. Tak lama kemudian, Chun Chun pemilik tempat itu menghampiri mereka dan menggoda mereka. Dan di sana, Chun Chun tak sendirian. Ia bersama suaminya yang bertubuh kerdil dan anaknya yang berbentuk aneh. Liu Sanxing pun membunuh suami Chun Chun karena ia ingin memiliki Chun Chun. Namun ternyata pria yang ia bunuh adalah ayah kesayangan anaknya. Sehingga anak Chun Chun yang memiliki kemampuan luar biasa menyerang Liu Sanxing dan temannya. Teman Liu Sanxing terbunuh laba-laba yang keluar dari mulut anaknya Chun Chun. Lalu keluarlah manusia putih membawa benda yang di dalamnya terdapat iblis bernama Bifang yang berbentuk seperti akar. Lalu Bifang menjalar ke tubuh Liu Sanxing dan masuk ke dalam tubuhnya serta menjadikan tubuhnya sebagai rumah barunya. Kemudian para iblis itu ingin mencari ketua sekte kabut yang sekarat dan bersembunyi di kota ini karena ia memiliki Jia. Apa itu Jia? Nanti kalian juga akan tahu. Scene pun berganti di sebuah pasar. Terdapat seorang pria bernama Jiaming bersama anak buahnya sedang menindas seorang wanita bernama Flea. Melihat hal itu, Zhou Tong yang berprofesi sebagai serif menghentikan Jiaming dan menghukum Jiaming sesuai apa yang telah ia lakukan, serta menyuruhnya untuk memberikan hadiah kepada Flea sebagai permohonan maaf. Kemudian Zhou Tong bersama Flea pergi meninggalkan tempat itu. Dari percakapan mereka, kita tahu bahwa Zhou Tong dengan Flea sudah saling mengenal sejak lama. Dan di dalam perjalanannya, banyak penjual di pasar yang memberikan makanan kepada Zhou Tong atas kebaikannya. Namun ia malah memberikan makanan itu kepada seorang pengemis yang tak berdaya. Dan tiba-tiba terdapat pengawal istana yang mengumumkan bahwa telah terjadi pencurian di istana yang dilakukan oleh Liu Sanxing. Salah satu anggota sekte kabut bernama Sushi melihat pengumuman itu. Kemudian ia berkumpul dengan 3 anggota sekte kabut lainnya, yaitu Dono, Kasino, dan Indro. Di sanalah mereka membahas rencana untuk mencegah Bifang untuk mendapatkan Jia yang dibawa oleh Master Tian Lao. Di tempat lain, gubernur kabupaten atau ayah Zhou Tong sedang membagi tugas kepada para polisi dan Zhou Tong mendapatkan tugas untuk mencari anjing Nyonya Sun yang sudah hilang. Singkat cerita, kini Zhou Tong sedang berada di kantornya. Flea bersama Jiaming datang karena dia ingin meminta maaf kepada Flea di hadapan Zhou Tong. Setelah meminta maaf, Jiaming ingin memberikan hadiah kepada Zhou Tong. Zhou Tong sempat menolak, namun karena isi kotak itu adalah patung tanah liat dari sekte kabut, dan akhirnya ia menerima hadiah itu. Beberapa waktu kemudian, ketika Zhou Tong sedang melihat patung barunya, ayahnya mendatangi Zhou Tong. Ayahnya memarahi Zhou Tong karena Zhou Tong hanya membuang-buang waktu untuk ritual yang sering Zhou Tong lakukan selama ini. Zhou Tong pun membela diri dengan beralasan ia melakukan itu karena ayahnya hanya menugaskan untuk melakukan hal-hal yang sangat sepele. Dan Zhou Tong berjanji dalam 3 hari ia akan menangkap Liu Sanxing dan membawa Liu Sanxing ke ayahnya. Keesokan harinya, Zhou Tong bersama Flea menyamar dan mendatangi Baijiu Tavern untuk mencari Liu Sanxing. Zhou Tong mencari informasi tentang Liu Sanxing dengan cara bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Sampai akhirnya, salah satu orang di sana mengatakan kalau ia sudah di sana selama 2 hari untuk melihat iblis sesuai yang dikatakan Liu Sanxing, namun ia belum juga melihatnya. Dan ketika Zhou Tong menanyakan lebih lengkap kepada pria itu malah bersikap kasar sehingga Zhou Tong pun memukulnya. Oleh karena itu, pria tersebut mau menjelaskan lebih lengkap tentang Liu Sanxing. Setelah itu, kini Zhou Tong berada di suatu tempat. Di sana ia menemukan anak Chun Chun yang sedang memotong tubuh manusia. Ia pun ketakutan ketika anak Chun Chun mengetahui keberadaannya, sehingga ia berlari menebus jaring laba-laba serta ia diserang oleh laba-laba itu.
Untung saja Sushi datang menyelamatkannya dan Sushi juga dibantu oleh Dono untuk mengalahkan iblis-iblis itu. Kemudian Sushi menggunakan sihirnya untuk membuat Zotong melupakan apa yang telah ia lihat. Dan kini Zotong berada di tempat semula dengan wajah kebingungan. Dan tiba-tiba Freya pun datang memberitahu bahwa terjadi sesuatu di rumah Zotong. Sehingga Zotong bergegas untuk kembali ke rumahnya. Dan ternyata ayah Zotong pun difitnah karena di dalam patung pemberian Jiaming terdapat benda istana yang telah dicuri oleh Liu Shansing. Setiba di rumahnya, Zotong mengatakan kalau patung itu adalah pemberian Jiaming. Namun Jiaming yang berada di sana mengelak atas tuduhan itu. Ayah Zotong akan dihukum. Dan pejabat istana mengangkat Yue, ayah Jiaming, menjadi gubernur kabupaten yang baru. Saat itu Zotong pun ingin melawan, namun ia malah dipukuli oleh para aparat. Dan pada saat Zotong ingin dibunuh, ia malah menghilang. Ternyata ia diselamatkan oleh Freya yang diam-diam memiliki kekuatan. Dan Freya membawa Zotong ke markas Sekte Kabut. Terkuak sebuah fakta bahwa ia adalah anggota Sekte Kabut. Kemudian ia memohon kepada seniornya untuk menyelamatkan Zotong karena Zotong telah baik kepadanya selama ini. Dan pada akhirnya Sushi pun meletakkan mantra hidup dan mati di tubuh Zotong supaya Zotong dapat diselamatkan. Kini Zotong tersadar, namun ia sudah berada di pasar. Kemudian ia mendatangi rumah temannya bernama Wang untuk menumpang makan. Setelah memberikan hidangan, Wang pamit untuk keluar sebentar dan ketika kembali, ia membawa aparat. Namun Zotong sudah tidak ada di sana. Di tempat lain, Yue sedang menyiapkan uang untuk Liu Shansing dan ia meminta benda istana yang asli kepada Liu Shansing untuk dikirim ke istana, yang berarti benda istana yang Yue gunakan untuk memfitnah ayah Zotong adalah palsu. Namun tiba-tiba tubuh Liu Shansing kejang-kejang dan manusia putih pun muncul dari belakang Liu Shansing serta Bifang keluar menjalar dari mulut Liu Shansing berpindah memasuki tubuh Yue. Dan sementara itu, Zotong kini berada di tempat pengemis. Melihat pengemis yang sekarat, ia pun meminumkan anggur kepada pengemis supaya sadar. Kemudian Zotong menceritakan apa yang telah terjadi menimpanya kepada pengemis. Lalu pengemis itu pun memberi nasihat dan meminta Zotong untuk membantunya mendekati api. Zotong kaget setelah melihat pengemis itu menjadi patung dan hancur. Serta patung di belakang Zotong berubah menjadi manusia, yang berarti pengemis yang ia tolong selama ini adalah Master Tianlao, ketua Sekte Kabut. Kemudian Master Tianlao mengeluarkan Jia dan memasukkan Jia tersebut ke tubuh Zotong, serta kini Zotong berada di dalam air. Di sana, Master Tianlao menjelaskan tentang sihir Himen Dun Jia kepada Zotong. Himen adalah keterampilan magis yang mencakup semuanya, sedangkan Jia adalah sumber kekuatan. Lalu Zotong kembali ke tempat semula dan tubuh pun melayang dan dia dapat mengendalikan benda-benda kecil namun tidak yang besar. Setelah itu, Zotong mencoba menyelamatkan ayahnya yang ditahan dengan menggunakan kekuatan barunya untuk merayap di tembok supaya para penjaga tidak dapat melihatnya. Zotong hampir ketahuan karena ia belum dapat mengontrol kekuatannya dengan maksimal. Namun ia diselamatkan oleh Serif Li, yaitu teman baik ayahnya, sehingga ia dapat menemui ayahnya. Meskipun Zotong dapat mengeluarkan ayahnya dari tahanan, namun ayahnya menolak dan menyuruh Zotong untuk menemui Tuan Zhang di ibu kota karena ia bisa membantu mereka berdua. Sedangkan ayah Zotong kini ia akan dihukum mati, dan di tengah perjalanan Zotong putar balik karena ia khawatir dengan ayahnya. Dan pada saat ayahnya akan dieksekusi, Zotong pun datang untuk menghentikannya. Ayahnya meminta Zotong untuk pergi, namun ia malah melawan para aparat dan Zotong harus tertusuk beberapa pedang di tubuhnya. Dan ajaibnya karena mantra hidup dan mati yang telah diberikan oleh Sekte Kabut, maka darah yang keluar dari tubuh Zotong kembali ke tubuhnya lagi, serta luka pada tubuhnya pun menghilang. Kemudian manusia putih berubah menjadi ular yang sangat besar, dan juga anggota Sekte Kabut tiba di sana, serta terjadilah pertarungan antara iblis itu dengan Sekte Kabut.
Pada saat Zotong ingin menyelamatkan ayahnya, Indro melarang Zotong untuk mendekati ayahnya dan Bifang membunuh ayah Zotong di depan mata kepala Zotong sendiri. Seketika mata Zotong bercahaya dan ia mengamuk sehingga tanah-tanah lancip berterbangan. Namun karena ia tak bisa mengendalikan kekuatan Jia pada tubuhnya, ia pun terpingsan. Kemudian anggota sekte kabut membawa Zotong ke markas mereka. Ketika Zotong tersadar, Freya memberitahu Zotong tentang identitas aslinya dan meminta maaf karena ia telah berbohong. Mengetahui Jia sekarang ada di tubuh Zotong, mereka memastikan kalau guru mereka memberikan itu kepada Zotong sebelum ia meninggal. Dan sekarang Zotong memiliki dua pilihan untuk pergi membalaskan dendam ayahnya sekarang atau belajar ilmu sihir fantasi Himendu Jia dari anggota sekte kabut. Karena ia memilih pilihan kedua, para anggota sekte kabut meminta Zotong memanggil mereka guru. Setelah tubuhnya pulih, Zotong dilatih oleh mereka. Guru Dono melatih formasi, Guru Sushi melatih mantra, Guru Indro melatih kekuatan, dan Guru Kasino melatih kemampuan untuk mengontrol. Para anggota sekte kabut sempat ingin mengeluarkan Jia dari tubuh Zotong karena ia tak kunjung menguasai apa yang telah mereka ajarkan. Malam harinya, ketika Zotong duduk sendirian, Freya menghampirinya untuk memberikan kue. Dari percakapan mereka, kita tahu alasan Freya tidak melawan saat diintimidasi. Karena sekte kabut tidak dapat menggunakan sihir pada manusia. Namun Freya menggunakan sihir yang untuk menyelamatkan Zotong karena Zotong telah berbeda. Freya memiliki kemampuan sihir itu bisa berpindah tempat dengan cepat sesuai yang ia inginkan. Sihir itu ia dapat turun-menurun dari nenek moyangnya. Setelah itu Zotong terus berlatih mempelajari apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Sampai akhirnya Zotong berhasil menguasai sihir Dujia berkat guru-gurunya. Kemudian karena Zotong sudah memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte kabut, mereka memberitahukan aturan-aturan sekte kabut dan mereka menyambut kedatangan Zotong di sekte kabut. Setelah itu, mereka merayakan bergabungnya Zotong di sekte kabut dengan meminum bersama. Dan besok pagi mereka akan mengatur formasi 5 elemen untuk mengeluarkan Jia di tubuh Zotong. Sementara itu, Jiaming kini berada di tempat hiburan bersama gadis-gadis penghibur. Betapa kagetnya ia ketika membuka tutup mata, ia melihat Zotong yang berada di hadapannya. Dan tanpa berpikir lama, Zotong langsung menghajar Jiaming dan juga anak buah Jiaming. Namun ia tak tega ketika membunuh Jiaming di hadapan Yue dan Jiaming malah dibunuh oleh manusia putih. Serta terjadilah pertarungan antara Zotong dengan manusia putih. Sampai akhirnya Zotong dapat mengalahkan dan membunuh manusia putih. Pada saat Zotong menyerang Hue untuk tubuhnya yang telah dikuasai oleh Bifang, Zotong tidak dapat bergerak dan Bifang mengeluarkan Jia dari tubuh Zotong serta mengambil Jia tersebut. Dan Freya menyelamatkan Zotong ketika Zotong ingin dibunuh oleh Bifang. Dan kini Zotong menggendong Freya pergi dengan kondisi terluka. Setiba di markas sekte kabut, nyawa Freya tidak dapat diselamatkan. Sementara itu Bifang kini berada di makam Raja Iblis untuk membuka segel Raja Iblis dengan Jia. Dan Dono mengetahui berkat alat pelacak yang telah ia miliki. Ketika mereka ingin ke sana, Zotong meminta untuk ikut. Namun Sushi melarang dengan alasan bahwa Zotong telah berbohong dan Freya mati karenanya. Sebelum pergi, Sushi menyegel Zotong sehingga Zotong tidak dapat pergerakan tubuhnya. Dan akhirnya Bifang berhasil membuka segel Raja Iblis yang telah disegel selama 1 milenium. Dan sebuah abu hitam keluar menyerang dan membunuh penduduk yang tak bersalah. Setibanya di sana, anggota sekte kabut langsung menyerang Raja Iblis sehingga terjadilah pertarungan antara mereka. Empat anggota sekte kabut menggabungkan sihir mereka untuk membuat lonceng dan mengurung Raja Iblis. Namun sayangnya dengan kekuatan Raja Iblis yang sangat luar biasa, ia berhasil menghancurkan lonceng itu. Dan malah berbalik keadaan, empat sekte kabut itu berada di pelukan Raja Iblis.
Sementara itu, di samping Zotong muncul bayangan Flea. Flea mengatakan kalau Zotong berbeda dengan yang lainnya karena Zotong ulet dan tekun menghadapi masalah, dan juga Flea menyemangati Zotong. Kemudian Zotong mengingat apa yang telah dikatakan oleh Masar Tianlao. Kemudian api muncul membuat dirinya dan membawanya melihat gunung dan lautan untuk menuju ke tempat iblis. Dengan kondisi yang sangat hampir mati, 4 anggota sekte kabut dapat diselamatkan oleh Zhao Tong. Kini Zhao Tong berubah penampilan memakai jubah putih dan menyebut dirinya Kimet Dunjia. Kemudian ia melawan Raja Iblis menggunakan ilmu yang telah diajarkan oleh 4 gurunya, sehingga dengan mudahnya ia dapat mengalahkan Raja Iblis dan menyegelnya kembali. Beberapa waktu kemudian, Zhao Tong berhasil melaksanakan tugasnya sebagai sheriff menemukan anjing Nyonya Sun yang telah hilang. Setelah itu ketika Zhao Tong berada di kantornya, Sushi datang karena sekte membutuhkan Zhao Tong untuk melawan iblis di Sungai Luo, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ninggali film Zhao Tong undur diri, dan salam Sundaners.